Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, sebelum kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat buat diri kita, buat orang lain, dan yang terpenting adalah bermanfaat buat diri. Kita baca dengan suratul Al-Fatihah yang dipimpin oleh Ketua Kelas Fajri Fauzi. Silakan berdoa, silakan. Berdoa. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, hari ini hari Kamis, tanggal 17 November 2022, yang alhamdulillah hari ini kita sama-sama kembali melaksanakan kegiatan belajar di sekolah SD Islam Al-Badan. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Fauzi, ada yang tidak masuk hari ini? Kita periksa kehadiran dulu. Apakah sudah semuanya masuk, Fauzi? Alhamdulillah hari ini tidak ada yang izin dan tidak ada yang tidak masuk. Oke, baik. Terima kasih. Semua dalam keadaan sehat? Sudah sarapan? Oke, sudah makan kan ya? Ya harus makan, karena kalau kita belajar belum makan alias belum ada tenaga, itu ilmu nggak bisa masuk dalam otak dan pikiran dan ke hati. Ya, makanan itu penting bagi kesehatan dan penting juga bagi otak dan hati kita, karena kalau orang udah kelaparan pasti nggak bisa konsentrasi. Anak-anak sekalian, kemarin alhamdulillah ya, hari Rabu kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang pertama tentang apa kemarin? Cynthia? Rasul Ulul Azmi. Yang kita ketahui, Rasul Ulul Azmi adalah tentang keadaan apa? Ada yang tahu nggak? Alif? Ya, lupa ya. Kemarin
Yang tahu siapa? Rasul ulul azmi. Kita balik flashback ke belakang. Jangan perasaan doang flashback, tapi pelajaran harus flashback. Kalau sama seorang saya flashback pasti ingat ya. Tapi kalau pelajaran kenapa nggak ingat? Itulah manusia. Hal-hal yang membuat dia bahagia pasti dia selalu diingat. Ayo Haikal, kamu flashbacknya jangan kayak yang lain dulu, ke pelajaran. Kita flashback ke pelajaran. Kemarin ulul azmi Kal. Apa itu ulul azmi ya? Ulul azmi adalah nabi-nabi yang mempunyai mukjizat. Nabi-nabi yang mempunyai mukjizat dan kejadian yang luar Biasa. Ada 5 ulul azmi. Dari mana nabi yang mempunyai gelar ulul azmi? Indonesia? Ini berjumlah 5 orang yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Oke, Pak Indonesia, coba sebutkan Rasul yang diberi gelar ulul azmi. Apa? Rasul azmi berjumlah 5 orang yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 ulul Azmi. Dari 5 ini saya mau coba tanya lagi nih. Kita mengulang ke belakang dulu. Dari kelima nabi tersebut, bagaimana kejadian yang luar biasa yang dialami? Zia, kamu tahu tentang ulul azmi? Kejadian-kejadian luar biasa yang kamu tahu ya apa? Kurang tahu, lupa. Haikal, apakah yang Haikal tahu tentang ulul azmi itu nabinya tentang siapa nih? Saya pengen ini nih Pak, saya tahu tentang Nabi Muhammad. Beliau punya luar biasa seperti ini. Gimana Pak? Saya mau bercerita tentang Nabi Nuh karena dia mempunyai kaum yang tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan jika dia sedang membuat kapal besar, dia sangat diejek karena pas itu dia membuat kapal di gurun pasir. Oke, tepuk tangan buat Haikal. Itu Nabi Allah Nuh alaihi salam. 950 tahun kurang lebih beliau berdakwah, bahkan beliau tidak memiliki banyak umat karena umatnya pada membangkang. Gak ada yang mau ikut Nabi Allah Nuh alaihi salam. Anda sekalian, pelajaran kita ini tentang agama karena berkaitan dengan sejarah-sejarah juga. Tapi di samping itu belajar dengan syariat hukum agama Islam. Hukum syariat Islam itu ada 5: wajib, haram, sunnah, mubah, makruh. Ada 5. Pelajaran kita hari ini adalah tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Apa hukumnya? Hormat patuh kepada orang tua? Wah. Jadi gini, kita belajar agama berkaitan dengan sejarah juga, dengan hukum syariat juga. Untuk tema yang sekarang nanti akan kita pelajari hari ini adalah tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua serta guru itu hukumnya wajib. Guru, apa perbedaan orang tua dan guru? Siapa orang tua, siapa guru, itu nanti di pertemuan kedua selanjutnya. Tapi yang jelas, kalimat apa sih itu hormat, apa sih itu patuh, kita bisa lihat di buku-buku kita, di buku kalian yang di halaman berapa tuh? 53 atau 55 gitu. Kurang lebih di bab ke sekian ya. Oke, anak sekalian,
sebelum kita melanjutkan ke materi, saya mau menampilkan satu gambar kepada kamu. Tapi sebelumnya, materi kita adalah selanjutnya sekarang ini bagaimana cara kita hormat dan patuh pada kedua orang tua. Itu satu. Kedua, bagaimana kita melatih sikap-sikap kejujuran, kedisiplinan terhadap kedua orang tua. Bagaimana cara kita praktek memperlakukan hormat kita kepada kedua orang tua. Terkadang orang tua orang lain itu hormat, ibunya si Dian hormat banget, anak ada ibunya ini orang ini. Tapi giliran ibu kita, kadang-kadang kita nggak pernah bisa loh. Kadang kita bisa ngerapin rumah orang, tapi kita nggak bisa ngerapin rumah kita sendiri. Kadang kita bisa sopan sama orang lain, tapi kita nggak sopan sama keluarga. Itu yang terjadi pada diri kita. Kenapa sih? Ada apa yang menjadi penyebab itu? Nanti kita akan bahas sama-sama. Yang penting punya niat dan tulus buat kita berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua itu doanya seperti doa Nabi Muhammad kepada umat, makbul. Pernah nggak nyium kedua orang tua itu dengan bolak-balik 1, 2, 3? Belum pernah? Sama. Sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, saya mau kasih tahu gambar ke kamu. Kira-kira siapa yang bisa menjawab, mengamati tentang gambar yang ada di slide komputer ini? Saya. Silakan. Oke, Zia. Keluarga inti hari Idul Fitri, satu keluarga sedang bermaaf-maafan, ada ibu, ada ayah, ada adik cewek, ada laki-laki, sedang bermaaf-maafan kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tuanya. Ini tandanya dia ini apa? Tanda anak sebagai apa? Makan satu. Sopan dan santun. Jadi sikapnya dia menjadi sopan santun. Biasanya itu kalau lagi Idul Fitri ya, anak-anak pada sungkeman sama ibunya, sama ayahnya, gitu. Ya, cakep, bagus. Terus gambar selanjutnya. Ya, ini gambar. Siapa yang bisa jawab gambar ini? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Ilyas bisa? Bisa? Coba selain Ilyas. Ya, coba olah. Ada kedua cucunya yang perempuan dan laki-laki sedang menolong kakeknya yang ingin turun tangga agar tidak jatuh, dan yang perempuannya membantu untuk membawa barang-barang kakeknya. Iya, itu seorang kakek dan cucu, kedua cucunya. Mungkin cucunya perempuan SD kali ya. Terus yang laki itu SMP. Ya. Karena kakek itu adalah anggota keluarga bukan? Anggota keluarga ada berapa sih? Kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, adik. Itu anggota keluarga. Itu anggota keluarga yang di internal kita. Pak, kalau sepupu beda lagi jalurnya. Keponakan beda lagi. Tapi kalau keponakan itu biasanya di daerah kakek itu ada namanya, kalau kakek anggota keluarganya anak, cucu, cicit biasanya. Tapi kalau dari kita nih, kita kan anak nih, ayah, ibu, kakek dan nenek. Sepupu itu sebenarnya orang luar. Kenapa? Karena dalam agama sepupu itu bukan orang apa, sepupu itu orang asing. Dan kalau kita sebagai anak orang Islam menyentuh laki-laki atau perempuan sepupuan itu batal. Tapi kalau kita menyentuh sama paman kita yang perempuan nih menyentuh paman itu nggak batal. Kita menyentuh bibi kita itu nggak batal karena masih satu darah dengan orang tua. Tapi kalau kita sama sepupu beda jauh. Jadi nggak boleh istilahnya pejabat tangan itu membatalkan hubungannya itu batalkan itu lah. Jadi anggota keluarga itu ya. Oke,
Terima kasih Ola dan Zia. Tepuk tangan. Anak sekalian, materi kita akan melanjut ke PowerPoint. Nanti kamu akan melihat PowerPoint yang saya buat. Fauzi, siapa yang bisa tolong bantu saya buat mengarahkan PowerPoint? Kami hari ini tiket Pak. Amin. Oke, Amin silakan. Tinggal di kanan kiri aja. Nanti keyboardnya ke belakang aja. Nanti kalau kanan juga. Oke, lihat. Materi pendidikan agama Islam. Itu ada foto, tapi ya foto anak-anak sekolah. Kamu juga fotonya. Silakan lanjut slide tuh. Oke. Ya. Kita pertemuan pertama. Kalau ada pertama berarti ada kedua dan ketiga. Nanti ada pertamanya dulu. Oke, pertemuan pertama. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan hormat dan patuh? Itu berarti ada hormat, ada apa? Patuh. Hormat gimana? Kalau bukan hormat yang ini beda ya. Hormat dan patuh nanti kita akan buka. Kewajiban menghormati dan mematuhi kedua orang tua termaktub dalam Al-Quran dan banyak yang bicara tentang hal ini, di antaranya surat An-Nisa ayat 36. Nanti kamu tinggal baca di rumah karena kita belum ada wudhu kan? Wudhu baca? Jadi kita baca Al-Quran pun juga harus memegang Al-Quran dengan keadaan wudhu. Nanti kamu tinggal baca di rumah ayat An-Nisa ayat 36. Tapi yang artinya adalah, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang sombong dan membanggakan diri. Nah, di PowerPoint tersebut yang paling bawah baca, orang tua merupakan orang yang paling berjasa di muka bumi. Betul? Betul? Siapa yang melahirkan kita? Ibu. Siapa yang merawat kita? Siapa yang mengandung selama 9 bulan? Ibu. Capek, panas, dingin. Kalau lagi sakit pasti nyebutnya apa? Ibu. Jatuh nih naik sepeda, aduh, gitu pasti. Aduh ibu. Mau tidur aja, bangun tidur pasti nyarinya ibu dia tuh, ibu kan. Nah, maka bersyukur kita yang masih ada orang tua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang orang tuanya sudah pulang ke rahmatullah tidak boleh putus asa karena bisa menyampaikan doa-doa kepada kedua orang tua. Mereka telah merawat, membesarkan. Orang tua terdiri dari apa tadi? Ayah, ibu, kakak, kakek, nenek, ya. Orang tua mengeluarkan biaya yang besar buat kita sekolah belajar. Emang kita sekolah nggak ngeluarin biaya, keluarin biaya di baju. Laundry aja sekarang bayar. Iya bayar baju. Ya, semuanya serba bayar. Meskipun kalau kadang-kadang ada yang pakai dana bantuan dari pemerintah, tetap orang tua pun makan emang nungguin dari pemerintah kan enggak? Betul enggak? Makanya sisihkan uang jajan walaupun 1.000, 2.000 setiap pulang sekolah buat bantuin keringanan orang tua. Apalagi nih kelas kita mengadakan banyak kegiatan, biasanya dari uang kita pribadi. Niatnya gitu. Orang tua selalu berusaha mencari nafkah agar kehidupan anaknya terjamin. Pasti tuh pagi, siang, sore, malam mikirnya pada siapa? Anak. Aduh,
besok anak saya makan apa ya, besok anak-anak saya mau lebaran nih, baju belum dibeli, pasti nyari sesuatu yang gimana caranya biar anaknya bajunya biar rapi dibeliin sama ayahnya. Pas kita lagi kecil nih, ayahnya pulang bawa baju, nah baju nih pakai, terus dengan senyum khasnya ayahnya bilang, aduh ganteng banget anak siapa nih, misalnya gitu. Aduh cantik banget nih anak kamu ini siapa, misalnya gitu. Pasti gitu kan. Itulah kasih sayang kedua orang tua. Dan ya kalau orang tua sakit juga pun gak ada anak-anaknya di rumah. Betul gak? Gak ada anak-anaknya di rumah. Pengen kan kita kedua orang tua itu sayang. Coba kami bahasa berikutnya. Split cakep. Nah inilah hormat. Hormat adalah menghargai dan terhadap orang lain. Coba baca, tolong bantu baca. Hafiz. Hormat adalah menghargai dan sopan terhadap orang lain. Perilaku menghargai dan sopan dapat dilakukan kepada orang tua, guru, dan orang lain. Ya. Inti kalimatnya adalah menghargai, sopan terhadap orang lain. Siapapun kita harus menghargai dan sopan terhadap orang lain. Saya nggak lupa. Ada yang tahu doa buat orang tua setiap sholat? Coba, Hafiz tahu? Coba Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Terima kasih Saudara Ananda Hafiz yang telah membacakan doa. Bagus suaranya ya. Masya Allah. Kira-kira yang perempuan terharu apa terhiru? Terharu ya. Masya Allah. Selanjutnya, Amin. Patuh. Nah, patuh itu katanya kakak. Taat kita dan sikap patuh, setia dan tunduk. Perilaku patuh, setia dan tunduk dalam hubungannya dengan apa? Orang tua adalah melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan yang mereka berikan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh kita nurut sama setiap makhluk yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh itu. Kalau kita, wah pas saya disuruh ini, Allah Ta'ala yang memerintahnya. Dan taat kita sama orang tua, selama orang tua nggak melanggar syariat agama Allah Ta'ala, agama Islam, wajib kita taat. Pak, ada orang tuanya jauh banget, nggak tahu di mana sikapnya, tapi tetap taat. Ketemu orang tuanya tetap harus salim, harus berjabat tangan. Nggak boleh bilang, Pak saya nggak mau ngomong bapak saya nggak mau ngomong ibu saya, begitu dia nggak pernah ngeliatin saya di rumah. Jangan, nggak boleh. Tetap bagaimana keadaannya, dia orang tua kita. Apa hikmahnya? Kamu adalah orang yang paling kuat di antara orang lain. Maaf, ada bahasa kasarnya ini, bahasa Inggrisnya apa blocker? Oh, begitu kan? Iya, itu tetap dimanapun ketemu sama orang tua jangan kayak orang kutuan sama orang tua. Ya, karena dari dialah kamu dan kita terlatih. Lanjut. Peringatan bagi yang durhaka. Durhaka. Ada pertanyaan nggak sampai sini tadi? Slide yang selanjutnya sebelumnya. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Oke, sini dia. Pak, bagaimana menghadapi orang tua yang menyuruh hal-hal yang baik?
bagaimana hormat kepada kedua orang tua yang menyuruh pada hal-hal yang tidak baik. Jadi pertanyaan Cynthia tadi tentang gimana dia bilang? Bagaimana orang tua kalau menyuruh tentang hal-hal yang baik? Dia menjawab, Bang jawab. Saya Pak. Ozi, boleh, silakan Ozi. Pak, menurut kami tidak ada ketaatan kepada makhluk yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, sebab jika ia telah melanggar, Allah tidak ada anjuran hormat kepadanya. Ya, betul sekali. Jadi yang sama seperti yang ada di slide yang di papan tulis tersebut, di slide show itu, bahwa selama kita melaksanakan perintah orang tua yang tidak bertentangan dengan ajaran Allah Ta'ala, wajib kita hormat. Tapi kalau sudah bertentangan, tidak wajib. Ya, jangan sampai kita taat sama makhluk yang bertentangan kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Lanjut slide berikutnya. Peringatan bagi anak yang durhaka, celaka, dan celaka, kata Rasulullah. Siapa ya Rasulullah yang celaka? Sahabat nanya. Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut, maksudnya yang tua, tapi salah satu dari keduanya tetapi tidak berusaha masuk surga, maksudnya dia tidak berusaha berbakti kepada kedua orang tua. Kata Nabi Muhammad, celaka bagi orang yang dapetin orang tuanya sudah usia sepuh lanjut, tapi dia nggak berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua dikototin ini. Masih banget. Enggak masih. Ini enggak nih. Pulang sekolah nih, capek, lapar, makan, buka tempat meja makan. Tempe lagi, tahu lagi, jangan. Ibunya udah capek nyari makanan. Emang kita pernah pikir itu tanpa tahu kalau dapetin dengan cara yang susah mesti angkat yang berat-berat juga? Pernah kepikiran situ nggak? Yang kita tahu kan pulang ada makanan, ada nasi, lempar tas, tangan. Bahayanya lagi apa? Kita malu bawa orang tuanya itu datang jalan-jalan ke mall, malu, udah kamu masih ikutnya ke mall, malu, norak. Kadang-kadang kayak gitu kan. Ya, jangan. Kapan terakhir kita cium kening orang tua? Kapan kita terakhir cium tangan kedua orang tua? Kapan terakhir kali kita ngebahagiain orang tua? Kita nggak bakal pernah sampai di dalam titik itu, walaupun harta semua yang kita berikan buat orang tua nggak bisa ngebalas jasa orang tua. Tendangan perut kita nih dalam orang tua kita tuh nggak bisa ngebalas apapun. Mau punya uang banyak, rumah seperti apapun, nggak bisa ngebalas satu tendangan kita di perut ibu kita. Lanjut, Ami. Orang tuamu adalah surgamu atau nerakamu. Paham nggak maksudnya? Kamu masuk surga, bakti. Masuk neraka, durhaka. Jadi kunci surga itu selain kita amal ibadah, juga ada dalam keridhaan Allah supaya keridhaan orang tua. Paham? Ada pertanyaan? Akila? Ada pertanyaan? Apa yang dimaksud orang tuamu adalah surga atau nerakamu? Oke. Jadi yang tadi saya jelasin bahwa kalau kita ingin masuk surga, kita harus berbakti sama kedua orang tua. Itu kuncinya. Dan kalau kita mau, jangan kita ya, dan orang kalau masuk neraka gampang, tinggal durhaka aja sama orang tua. Kan di surga, di neraka ntar ada yang ini, ada anak yang manggil bapaknya, Pak, malaikat tungguin tuh, bapak saya itu jangan masuk surga. Kenapa? Bapak saya nggak ngajarin saya ngaji, bapak saya nggak ngajarin saya sholat, masa saya di neraka sendirian? Panggil tuh, panggil malaikat, Pak, balik ke neraka. Saya udah kasih tahu dia, saya sudah selokain dia, saya suruh ngaji dia, enggak balik ke neraka.
anak nuntut bapak, bapak nuntut anak. Itu kejadian. Jadi pilih antara surga sama neraka. Ada orang jahat. Ini bahasa ini ya. Ada orang benar-benar jahat, tapi dia sama orang tua takut banget. Saking takutnya dia nggak berani ngerokok depan orang tua. Tapi kalau di luar, beringas. Orang dimarah-marahin, tapi dia sama orang tua benar-benar nunduk. Itu Allah Taala masih ada kasih sayang orang tua. Allah Taala masih kasih sayang sama dia berkat orang tua. Suatu saat ditobat masuk dalam surga. Yang penting kuncinya orang tua. Sedikit aja kita lupain loh. Kita belajar buat berbakti kepada, bukan berarti saya ngomong ini saya udah berbakti sama orang tua, belum. Berusaha berbakti. Lanjut. Bagaimana cara berbakti? Mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati, membantu pekerjaan rumah, pekerjaan yang lain yang dapat meringankan beban orang tua, yang dagang, bantuin perdagangannya, yang suka nyapu gitu lah. Terus senantiasa minta doa restu, itu yang kuncinya. Minta mau apapun minta. Pak Bu, doain saya Pak Bu, saya minta ini. Lanjut nih. Yang telah wafat gimana? Berdoa kepada Allah Subhanahu. Tadi yang doa yang dibacakan sama Hafiz, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu nyampe gak doanya? Nyampe. Ibarat kamu kirim paketan di kira-kira kalau kamu kirim paket nih, Haikal kirim paket ulang tahun ke Cynthia, terus balik lagi ke Haikal, kira-kira nyampe gak? Enggak nyampe kan? Tapi kalau paketannya itu sampai ke Cynthia, berarti nyampe gak? Doa pun juga gitu sama. Udah kasih aja. Lanjut. Konsep besar kita adalah sebagai anak dan seorang muslim yang baik harus menghargai orang tua dan kerja keras yang mereka lakukan. Menghargai, tidak boleh membantah diri anaknya baik. Lanjut nih. Mau mana tuh pilih? Kiri kanan? Kiri. Kamu siapa? Durhaka. Mulai dari kapan? Dari detik ini sampai akhir hayat. Lanjut. Terima kasih. Jazakumullah khair. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Sekalian, alhamdulillah PPT ini sudah kita bahas. Untuk selanjutnya adalah kita membuat diskusi, kita konsep ya. Bikin ada 5 kelompok, nanti kelompok terdiri dari 6 orang. Ya, nanti dibikin meja diskusi. Baru nanti kalian akan diskusikan apa sih yang menjadi hormat dan patuh. Bisa? Silakan berbuat kelompok. Ayo. Ya, oke, kan? Oke, anak-anak. Ini saya sudah melihat hasil diskusi kalian cukup baik. Nanti kita akan pajang di tempat bimbing kalian. Tapi sebelumnya saya akan baca terlebih dahulu, baru besok atau nanti kita akan bahas bersama-sama lagi. Untuk itu terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan berbakti kepada kedua orang tua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.